Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan melanjutkan materi sumber daya alam, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian dari pemanfaatan sumber daya alam secara arif dalam pembangunan berkelanjutan, prinsip ekoefisiensi, cara pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi, serta manfaat sumber daya alam, baik itu sumber daya alam nabati, hewani, energi, dan hutan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam secara arif dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup di bumi. Tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme saja, namun juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan berbagai jenis logam yang dimanfaatkan. Kemudian, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam secara tepat guna? Oke, untuk melihat peran masyarakat memanfaatkan sumber daya alam, diantaranya yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, khususnya terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, dalam memanfaatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam secara bijaksana, mulai mencari sumber-sumber daya lain yang bisa menggantikannya. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora serta mencegah terjadinya erosi dan banjir. Tiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar pencemaran lingkungan bisa ditekan tidak melampaui ambang batasnya. 4. Melakukan pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. 5. Memanfaatkan tanah miring sebagai tanah pertanian dengan dibuat sengkedan untuk mencegah derasnya erosi serta hanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Dan terakhir, peran dari masyarakat membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Kemudian, Anda pasti sering mendengar prinsip ekoefisiensi. Apa itu prinsip ekoefisiensi? Ekoefisiensi berarti pemanfaatan dan pengambilan sumber daya alam yang tidak merusak keseimbangan ekosistem, dilakukan dengan efisien, mempertimbangkan kelanjutan sumber daya alam tersebut sesuai dengan buku Kamus Populer Kesehatan Lingkungan karya Hadi Siswanto. Contohnya, cara pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi. Yang pertama, melakukan pengelolaan sumber daya air. Bagaimana caranya? Dengan pemanfaatan air dengan baik, antara lain mempergunakan air secara seefisien mungkin dan melindungi perairan agar terjaga kebersihannya. 2. Mengelola sumber daya hutan dengan pemanfaatan hutan secara efisien dilakukan dengan cara tebang pilih pohon, reboisasi setelah penebangan, dan konservasi wilayah hutan. 3. Mengelola sumber daya perikanan. Mengelola perikanan ini secara efisien bisa dilakukan dengan mengatasi jumlah hasil tangkapan, membudidayakan ikan laut, dan melarang penggunaan pukat harimau dalam menangkap ikan, sehingga ikan-ikan yang kecil bisa tumbuh dan berkembang biak. Dan terakhir, mengelola sumber daya tambang. Salah satunya memanfaatkan sumber daya tambang dengan beralih menggunakan bahan penggantinya. Contohnya, menggunakan listrik, panas matahari, atau gas sumber energi. Pada awalnya, proses energi yang terdapat di alam berjalan seimbang karena alam berperan sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Setiap proses energi tidak ada yang sempurna.
Hal itulah yang memunculkan pandangan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Cara pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan prinsip ekoefisiensi diantaranya yang pertama, menghemat sumber daya alam yang digunakan dan memanfaatkannya secara efisien. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam yang dihasilkan dalam proses energi atau industri. Tiga, proses penambangan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 4. Sumber daya alam yang ditambang dapat digunakan dalam waktu jangka yang lama. 5. Proses penggunaan sumber daya alam tidak menimbulkan limbah. 6. Adanya konservasi alam. 7. Menstabilkan populasi yang ada di bumi. 8. Ingat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. 9. Rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Dan terakhir adanya rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Manfaat sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga apa saja manfaat dari sumber daya alam itu kita akan lihat dari segi sumber daya alam nabati, hewani, energi, dan hutan. Oke, kita lihat yang pertama, sumber daya alam nabati. Manfaat dalam kehidupan. Yang pertama, sumber daya alam nabati bermanfaat sebagai bahan pangan, yaitu sumber daya alam memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Yang kedua, sebagai bahan sandang. 3. Bahan kayu olahan. 4. Sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik. 5. Sebagai sumber daya sungai yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Dan terakhir, sebagai sumber air di pemukiman. Yang kedua, sumber daya alam hewani. Manfaatnya yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Daging hewan memberikan sumber protein yang sangat baik bagi kehidupan manusia, dan juga dimanfaatkan sebagai sumber pangan seperti susu dan madu. Yang kedua, sumber bahan sandang. Manusia memanfaatkan kulit hewan sebagai pakaian untuk menghangatkan tubuhnya. Yang ketiga, sumber daya alam hewani sebagai alat transportasi. Hewan juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi, contohnya kuda, sapi, yang kerap dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga mengingat akan kebutuhan manusia yang sangat tergantung pada hewan dan tumbuhan, maka perlulah upaya untuk melindungi agar hewan dan tumbuhan itu tidak cepat punah. Di antaranya dengan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa, kemudian membudidayakan hewan dan tumbuhan yang langka, penanaman pohon kembali agar hutan tetap lestari, mengganti bahan-bahan dari hewan dan tumbuhan dengan bahan sintesis, seperti penggunaan bulu-bulu binatang langka dengan bulu sintesis. Kemudian sumber daya alam hewani yang lain yaitu perikanan. Perikanan ini bisa memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dari masyarakat. Contohnya ikan merupakan lauk sumber protein hewani yang sangat baik bagi perkembangan tubuh manusia. Kemudian menaikkan derajat ekonomi masyarakat dengan dijualnya hasil perikanan ini. 3. Membantu pertumbuhan ekonomi nasional dengan income yang diperoleh oleh masyarakat. Membantu pemenuhan pangan dunia dengan adanya ekspor ke luar negeri, serta meningkatkan devisa suatu negara. Kemudian, manfaat hewani dari segi peternakan. Dari segi peternakan dapat dijadikan sebagai sumber pangan. Misalnya, dikonsumsi telurnya, dagingnya, susunya, dan madunya. Yang kedua, dimanfaatkan sebagai sumber sandang, diantaranya diambil bulunya untuk dijadikan benang wol atau ulat sutra yang dimanfaatkan untuk menghasilkan benang sutra guna memenuhi kebutuhan sandang. Kemudian dimanfaatkan sumber tenaganya, misalnya kerbau, dimanfaatkan tenaganya untuk memejak sawah, kemudian sebagai alat transportasi seperti unta dan kuda, dan terakhir dijadikan sebagai alat penunjang dalam kehidupan. Kemudian manfaat sumber daya alam dari segi energi. Apa saja manfaatnya? Untuk sumber energi, berbagai kegiatan manusia seperti adanya listrik, mobil, gas alam. Energi ini juga sebagai penerangan dalam kehidupan masyarakat. Energi
Energi juga bisa sebagai alat transportasi. Energi juga dapat digunakan sebagai fotosintesis dengan energi matahari akan bermanfaat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan terakhir, energi sebagai alat komunikasi, misalnya komputer, smartphone yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, manfaat sumber daya alam dari segi hutan. Sumber daya alam hutan. Hutan menutupi hampir sepertiga dari semua daratan yang ada di bumi. Dengan fungsinya sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestarian tanah, serta merupakan satu di antara aspek biosfer bumi yang paling penting. Fungsi dari sumber daya alam hutan, yang pertama kita lihat sebagai paru-paru dunia. Hutan memompa keluarnya oksigen yang kita butuhkan untuk hidup dan menyerap karbon dioksida yang kita hembuskan atau keluarkan. Sebatang pohon dewasa dan berdaun diperkirakan bisa menghasilkan pasokan oksigen sehari untuk 2 sampai 10 orang. Fitoplankton di lautan lebih produktif dan menyediakan setengah dari oksigen bumi. Tetapi hutan masih menjadi sumber utama dari kualitas udara yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian yang kedua, fungsi dari hutan untuk menjaga bumi tetap dingin. Pohon juga punya cara lain untuk mengalahkan panas dari matahari. Dengan menyerap karbon dioksida yang memicu pemanasan global, hutan yang luas dapat mempengaruhi pola cuaca regional sehingga akan terjadi hujan. 3. Fungsi hutan ini untuk mempertahankan kesuburan tanah. Hutan membersihkan tanah-tanah yang kotor. Kemudian juga membersihkan udara yang kotor. Pohon yang menyerap berbagai polutan di udara termasuk karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Contohnya di Amerika sendiri, pepohonan perkotaan diperkirakan menyelamatkan 850 nyawa per tahunnya dan total biaya perawatan kesehatan sebesar 6,8 miliar US dollar hanya dengan menghilangkan polutan dari udara. Kemudian fungsi dari hutan ini dapat menyembuhkan makhluk hidup, di mana 70% dari tanaman yang diketahui memiliki sifat melawan kanker hanya terdapat di hutan. Hutan dapat menawarkan manfaat kesehatan termasuk menghilangkan stres, mengurangi tekanan darah, sistem kekebalan yang lebih kuat. Kemudian fungsi hutan untuk menciptakan lapangan kerja. Lebih dari 1,6 miliar orang bergantung kepada hutan sampai batas tertentu untuk mata pencarian mereka, di mana menurut PBB 10 juta dipekerjakan secara langsung dalam pengelolaan atau konservasi hutan. Kemudian fungsi hutan yang lain sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup dan sebagai sumber keanekaragaman hayati, serta bisa mencegah terjadinya bencana alam. Dan yang terakhir, fungsi hutan bisa memblokir angin serta menyediakan jasa ekosistem bagi manusia dan berfungsi sebagai tempat wisata dan memenuhi kesehatan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikianlah fungsi dari hutan sebagai sumber daya alam di permukaan bumi. Itulah penjelasan dari sumber daya alam dari segi pemanfaatan sumber daya alam secara arif dalam pembangunan berkelanjutan, prinsip ekoefisiensi, cara pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi, serta manfaat sumber daya alam tersebut. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga Anda semua bisa memahaminya. Sekian dulu dari Bu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.